Halo guys, selamat malam kembali dengan Ngapak Jaya PVC, spesialis pemasangan plafon PVC, wallboard, atap baja ringan, dan instalasi listrik. Kembali lagi di sini saya akan membuat video tentang cara memotong neon flag AC 220 volt menjadi potongan pendek. Seperti kita tahu kalau neon flag AC 220 itu nggak bisa dipotong kurang dari 1 meter. Karena memang dari pabriknya sudah dikasih tanda garis hitam setiap 1 meter bisa dipotong itu baru hidup. Nah, kalau dipotong kurang dari 1 meter dia nggak akan hidup. Itu kata pabriknya. Dan memang rekomendasinya begitu. Kenapa begitu? Karena neon flag AC 220 itu sambungannya itu modelnya seri. Gitu. Jadi bukan paralel. Di dalamnya itu seri sambungannya. Jadi makanya di seri per 1 meter, maka dia kalau dipotong setiap 1 meter itu pasti langsung hidup. Namun kali ini saya akan memberikan trik bagaimana caranya memotong neon flag AC 220 itu semau-mau kita, suka-suka. Bisa 10 cm, bisa 15 cm, atau 20 cm. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya. Ya, sementara alat-alat yang harus kita sediakan seperti ini, cutter, gunting, kemudian korek api, kemudian amplas kasar, solder. Dan solder ini semakin lancip itu semakin baik, semakin panas juga semakin baik. Yang gak kalah pentingnya tentu saja kabel yang untuk nyambung. Dan ini untuk mempermudah pekerjaan kita nanti dalam rangkai untuk menjadi tulisan, kita menggunakan setiap sambungan menggunakan 4 kabel bukan 2. Jadi kita sambungnya nanti ini kita paralel. Nah, menggunakan 2 kabel, menggunakan 4 kabel setiap sambungan, dan sebaik-baiknya 4 kabel ini dengan warna yang berbeda-beda. Nah, ini kalau mau nyambung cuma 1 berarti 4. Kalau mau nyambungnya 2 berarti 4 lagi, jadi 8. Nah, kalau mau nyambung 3 berarti 4 lagi, berarti 12 begitu dan seterusnya. Sekali lagi saya ingatkan, kabelnya 4 itu beda warna. Jadi nanti di saat merangkai itu akan lebih mudah. Oke, kita mulai saja. Triknya bagaimana? Yuk kita ikuti. Ya, di sini sudah saya siapkan. Ini neon flag AC. Ini AC ya. Ini adanya cuman regulator kayaknya di dalamnya ini. Resistor. Ini isinya kayaknya cuman resistor. Jadi memang kalau disambung langsung ke sini tanpa ini nggak bisa. Dia akan kebakar. Jadi ini mutlak tetap diperlukan. Ini adalah 1 meter. Ini yang masih utuh 1 meter. Saya potong 1 meter. Nah, kita hidup 1 meter. Kemudian kita akan potong menjadi 3 bagian. Oke. Nanti kita sambung lagi biar nyala. Oh ya, umpamanya kita potong segini. Nah, gini. Terus kita potong lagi. Saya tandain biar nanti buat tulisan itu gampang. Segini. Ya. Nah, oke. Ini menjadi 3 bagian sekarang. 3. Dan sebentar kita ukur berapa panjang masing-masing potongan.
Nah, potongan yang pertama itu hanya 16 cm ya, 16 bukan 17 tuh, 16. Potongan yang kedua ada sekitar 38 ya. Terus potongan yang ketiga ada 44. Oke. Ini kalau ditancepin udah pasti nggak hidup. Ini dipastikan nggak hidup. Tuh, tuh, nggak hidup. Bagaimana supaya dengan potongan pendek ini hidup? Kita mulai caranya. Pertama kita kupas separuh ya. Dari atas potong, terus dari samping. Nah, kita keluarkan ini. Sirkuitnya kita keluarkan sampai kelihatan. Nah, kalau potongnya kupas di pas banget di samping lampu ini kita buang sekalian lampunya karena nanti nggak bisa digosok. Nah, kita buang. Nah, terus kemudian yang berikutnya, yang bawah ini kabel dua ini juga kita keluarkan biar bisa disolder. Misalkan jangan sampai kepotong kabelnya biar nongol. Ya, kabelnya udah nongol satu. Yang satu lagi belum. Kita tongolkan juga. Ya, dua-duanya udah nongol. Satu, ini satu. Oke. Nah, perlu diingat bahwa kabel yang ini sekarang ini sudah nggak terhubung ke sirkuit. Terus langkah berikutnya, sirkuit yang lampu tadi itu kita gosok pakai amplas biar sirkuit tembaganya itu keluar. Nah, kalau bisa bentuknya begini. Jadi sebelah kanan, terus tengah masih ada catnya, sebelah kiri lecet. Nah, seperti ini. Ya, lecet, tengah ada catnya. Oke, terus berikutnya kita akan solder. Kita akan solder dua sisinya. Nah, sebenarnya kalau kita sambung per unit itu juga bisa. Kita sambung per unit nyala. Cuman nanti untuk pemasangannya buat tulisan itu susah. Nah, tapi mungkin iya ya. Yang paling praktis coba kita buktikan. Oke. Nah, jadi kita langsungin aja. Ini saya batalkan rencana paralelnya. Kita akan serikan aja. Ada dua jenis sambungannya. Kita bisa paralel, kita juga bisa seri. Oke deh, paralel aja dulu. Nanti cara serinya di video yang lain. Di video yang lain. Masih merah. Bebas nasinya mana aja. Oh, yang penting 4 kabel ini semuanya beda. Terus udah kuning mana? Kita pakai kuning dulu. Merah, hijau, kuning. Nah, kuning di bawah. Kita susah ini. Kemudian ya. Kuning, kuning, kuning. Pastikan 4 kabel ini nggak saling bertemu. Ya. Kalau saling bertemu itu konslet. Ini harus tidak bertemu. Terus satu lagi ada hitam. Hitam kah? Lain hitam. Ya. Ini nggak boleh saling ketemu. Seharusnya ini sih bagus-bagusnya. Kalau sudah begini, itu kita silen. Oh, ini malah salah nempel ini satu. Udah ketemu dah. Nempel. Ya. Terus kita lanjut.
Oke guys, sekarang sudah selesai kita rangkai. Ya, kita perhatikan di sini harus dipastikan tidak konslet. Ya, ini lihat kuning, warna kuning ini, warna kuning kan di yang bawah apa di luar, tapi atas ya, tuh sama luar atas. Yang di dalam sebelah atas, ini bawah. Yang dalam atas itu warna hijau. Di sini juga ketemunya di dalam atas. Nah, ini dalam bawah warna merah, ini dalam bawah juga warna merah. Ini sama juga seperti itu. Itu harus begitu. Sebenarnya ini akan jauh lebih aman apabila kalau dari solder begini, karena ini rentan banget karena dekat jaraknya, rentan banget konslet. Dia harusnya kita kasih lem bakar dulu, tapi hubungan lem bakar saya habis, jadi saya nggak apa-apain. Nah, tapi saya gunakan alat bantu yang lain. Ini meteran ini buat nindihin ini, biar dia saat nanti saya colokkan ke listrik dia nggak goyang. Oke, soalnya kalau ada goyangan sedikit aja pasti konslet, dan kalau konslet lampunya kebakar, resistornya juga ikut kebakar. Oke guys, kita buktikan bahwa ini yang panjangnya cuman tadi 12 cm, 33 dan 42. Oke ya, nah ini enggak ada rekayasa sama sekali, ini real. Kita coba, kita nyalakan. Nah tuh nyala. Oke, nah kalau soal awetnya saya nggak tahu. Yang pasti neon flag AC 220 bisa dipotong 10 cm, bahkan 5 cm, 15 cm, 20, 25 ataupun 30 cm, 45 setengah meter. Itu pasti bisa dan nyala. Nah, untuk bagaimana kita nanti merangkai membuat sebuah tulisan, nah kita ikuti video yang berikutnya besok lusa. Nah, oke guys, sekali lagi saya tekankan ini biar jangan terjadi kesalahan. Setelah kita solder, yang bawah ketemu bawah, makanya kita bedain warnanya, bawah ketemu bawah, atas ketemu atas, dalam atas ketemu dalam atas, dalam bawah kita ketemu dalam bawah. Demikian dengan 4 warna yang berbeda, jadi kita mudah. Ini juga sama, berlaku untuk ini juga. Setiap sambungan begitu. Nah, oke, terus seharusnya ini kita tutup dengan lem bakar biar nggak terjadi goyangan, jadi nggak mungkin konslet. Kalau cuman begini ini masih riskan. Oke, kita coba sekali lagi ya. LED nyala. Nah, oke guys, cukup sampai di sini dulu. Sementara video lanjutannya untuk membuat bagaimana merangkai jadi sebuah tulisan, ikuti, tunggu 3 hari lagi. Terima kasih sudah mampir di Ngapak Jaya PVC. Selamat malam.